Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online Teras Dakwah, gimana nih kabarnya? Insya Allah semuanya sehat ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini agar terus update apa aja sih yang bakal dipost Teras Dakwah. Pasti bakal seru banget. Dan silakan teman-teman komentar ya, asal dari teman dari mana aja silahkan. Nah oke guys, kali ini kita udah bersama Ustadz Fatan ya, salah satu aktivis di Rumah Sajadah guys. Ya, Beliau juga seorang psikologi muslim ya. ya lulus dari psikologi UGM tahun 2003. Nah sekarang alhamdulillah aktif di komunitas psikologi mengaji. Ya. Oke mantap guys, materi kita kali ini ya. Beliau adalah lulusan psikologi UGM. Teman-teman yang mau masuk UGM atau masuk PTN lainnya bisa nih tanya-tanya ke beliau. Gimana sih Ustaz cara masuk ke UGM, mungkin nanti di lain kesempatan gitu. Jadi guys, tema kali ini kita akan membahas tentang adab pergaulan dengan sahabat. Mungkin sebelum masuk materi Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Apalagi bulan Ramadan ini bulan istimewa ya. Jadi ya suasananya tentu saja jadi istimewa. Ya, semua bisa dihitung ibadah ini. Iya selama niat benar, caranya benar kan bukan hanya dihitung ibadah ya, tapi bisa berlipat-lipat pahalanya. Mungkin ketika kita beribadah di bulan Ramadan itu penting juga ya untuk memilih teman ya Ustaz, kan teman itu bisa mengajak ke kebaikan maupun keburukan sih. Nah mungkin ada tips nggak sih dari Ustadz Fatan begitu, cara untuk memilih sahabat yang sesuai dengan kriteria Islam, sesuai dengan Al-Quran begitu. Ya. Kalau tentang sahabat ini kita perlu ingat ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa teman yang baik dengan teman yang buruk itu Rasul perumpamakan yang baik itu ya, itu seperti kahamilil miski, seperti pembawa atau penjual minyak misik. Minyak misik itu minyak wangi alami asli yang sangat banyak manfaatnya dari rusa jantan yang memang tinggalnya khusus di daerah pegunungan. Nah Rasul mengatakan kamu kalau punya sahabat baik itu kayak tadi itu, sahabat yang baik itu seperti penjual minyak wangi misik. Sedangkan teman yang buruk itu seperti kalau kita bahasa gampangnya ini pandai besi. Kalau orang yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik itu kamu kan tadi seperti penjual minyak wangi ya, kamu bisa membeli minyak wangi misik darinya atau kamu bisa mendapatkan hadiah darinya, atau kamu bisa minimal mencium baunya. Wah ini teman saya ini, wah ini baunya harum kan enak, bau harumnya. Tapi teman yang jelek itu seperti pandai besi itu. Kenapa? Kalau dia pandai besi itu kan dekat dengan api. Nah kalau kamu punya teman jelek kayak gitu tuh, kamu tuh kena percikan apinya yang kemudian itu merusak bajumu. Atau kamu itu minimal mencium bau sangitnya. Teman yang baik seperti penjual misik, teman yang jelek seperti pandai besi, karena keduanya memiliki efek yang berbeda bagi kita. Dari sini kita mengetahui bahwa sangat penting untuk memiliki teman yang baik tadi. Terus teman yang baik itu yang kayak apa? Yang pertama, yang membuat kita itu mau bercapek-capek untuk meraih manfaat di akhirat. Karena Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kamu dalam urusan yang bermanfaat, baik manfaat dunia, khususnya terutama manfaat di akhirat. Nah maka kalau punya sahabat juga begitu. Kalau nyari sahabat itu yang bikin kamu itu mau bersungguh-sungguh untuk akhirat. Di situ kemudian yang kedua, berarti carilah sahabat yang menjadikanmu itu makin baik. Makin baik itu ya dalam berbagai hal ya. Momennya saya dulu ingat ya, waktu sudah lulus terus ngekos, belum nikah.
ngekos sama temen ini, dia kuliahnya di UNJ, ya kan UGM UNJ kan deketan ya. Terus kami bersepakat, yuk kita harus memperbaiki diri kita. Terus gimana nih? Apa yang mau kita perbaiki? Sholat kita. Oke, kita kemudian bikin kesepakatan. Bagaimana kalau sholat itu minimal 3 kali, diusahakan tepat waktu jamaah di masjid. Kan dia masih kuliah, saya udah lulus waktu itu. Terus mana dari 5 waktu ini yang kita target kalau bisa selalu di masjid? Subuh gitu. Oke, subuh kita bersepakat untuk saling membangunkan. Kalau bisa sebelum adzan atau pas adzan membangunkan, terus kita sholat di masjid dekat kos-kosan. Nah, terus kemudian kita berusaha untuk yang dua yang lain. Dua yang lain gimana? Oh, kalau di kampus kan susah, ya. Karena mungkin jadwalnya gini. Tapi kalau mungkin kan, ya kalau di kampus jadi kampus. Cuma nggak semua jadwal ternyata sesuai dengan itu. Nah, akhirnya ya sudah, kita nyari ke yang lain lagi. Kita nyari apa yang kira-kira memungkinkan. Ya mungkin maghrib, isya pas di dekat kos ya. Tapi itu saya rasakan ya. Jadi ketika kita punya teman yang baik itu, ya mengajak kita menjadi a better person, menjadi orang yang lebih baik dalam urusan yang baik-baik. Semisalkan nih, kalau kita nggak bisa menemukan orang baik, itu gimana? Kita nggak bisa menemukan sahabat yang baik, itu bagaimana? Apakah solusinya kita menjadi orang yang baik tersebut? Bagaimana sih? Kan nggak boleh jadi alasan. Jadi gini, menjadi baik itu jangan sampai tergantung orang lain. Ya, contohnya udah banyak. Contohnya kalau kita baca ya cerita di Quran itu, ada seorang pemuda. Pas kebetulan memang nama saya diambil dari ayat itu. Sami'na fatan, gitu. Kami dengar nih ada fatan. Fatan itu apa? Pemuda. Yadhkuruhum yaqulu lahu Ibrahim. Ibrahim itu di kelompoknya itu, ya dia satu-satunya pemuda yang baik. Nah, kemudian gimana? Ya, dia ngajak yang lain baik. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa fokusnya itu jangan ke orang lain dulu. Fokusnya itu kamu jadilah orang baik dan jadilah teman yang baik bagi orang lain. Nah, kalau memang kita mampu itu bagus itu, karena akhirnya kan kita jadi fokus. Nanti juga begitu, ketika kita itu jadi orang yang baik, kita akan cenderung mencari teman-teman yang baik atau yang menjadikan kita lebih baik. Ini bedakan dengan dakwah ya. Kita dakwah itu ngajak orang, dia belum baik nggak apa-apa, kita ajak. Tapi kan kalau kita jadikan teman baik, itu beda lagi. Jadikan teman yang baik itu ya dianjurkan yang baik akidahnya, imannya baik, orang mukmin yang baik, kemudian dia ibadahnya baik, akhlaknya baik, sehingga kita ketularan. Tadi kata Rasul, kahamilil misik. Jadi kamu itu akan ketularan kebaikannya. Minimal kamu mencium bau wangi dari dia itu. Itu kalau teman. Jadi kalau kita ngajak orang, ya jangan pilih-pilih. Kalau perlu orang yang belum baik itu kita ajak, kita dakwahi agar dia kembali ke jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Menarik banget ya Ustaz. Berarti kuncinya itu kita kalau mau ngajak kebaikan ke orang nggak boleh pilih-pilih. Ngajak orang untuk hijrah mungkin nggak boleh pilih-pilih ya Ustaz. Kita semua orang kita ajak. Prinsip dasarnya nggak boleh pilih-pilih. Dengan memperhatikan kemampuan kita. Namanya kalau kita itu ngajak orang yang level keburukannya itu sangat tinggi ya, kemudian kita berdekat-dekat dengan dia dan nggak mampu, ya jangan Dipaksa. ya, karena prinsip dasarnya adalah sesuai kemampuan. Tapi ini ngajak loh ya. Tapi kalau berteman itu sampai menjadi akrab, sampai kita itu hampir sepanjang waktu bersamanya. Nah, pilih teman-teman yang menjadikanmu itu baik. Ketika kita sudah mempunyai teman atau sahabat Ustaz dalam kebaikan, nah ada hak-haknya nggak sih Ustaz, hak-hak sahabat kita sesama muslim itu? Saya sebenarnya sama saudara saya, sahabat saya itu punya hak nggak sih? Yang pertama kan kita diingatkan Rasul ya, haknya muslim kepada muslim yang lain, atau haknya muslim lain kepada sama muslim lah ya. Pertama itu ya beberapa kan, pertama kalau dia sakit kita tengok. Kalau dia bersin mengucap alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Ya, nanti kemudian yang bersin tadi ya jawab yahdikumullah. Kemudian yang ketiga, kalau
dia mengundang kita, kita nggak ada uzur, nggak ada alasan untuk menolak, ya kita datangi. Kemudian kalau dia meninggal ya kita takziah. Ya. Kalau dia mengucapkan salam ya kita kita membalas salam. Ini hak secara umum. Sedangkan hak sahabat itu sebagian ulama menyebutkan ya kamu nasihati dia. Satu di antara haknya sahabat adalah kamu memberi dia nasihat yang baik. Karena ad-din an-nasihah, agama ini kan intinya itu nasihat, yaitu kita menginginkan kebaikan kepada orang lain. Nah, sahabat kita nasihati, kemudian kita ajak dia kepada kebaikan. Nah, itu yang perlu kita ingat. Makanya sama tadi ya, nyambung sama yang awal tadi. Makanya nyari sahabat itu yang ngajak kamu baik. Bahkan dia belum ngomong, lihat wajahnya, lihat kesehariannya, kita sudah jadi baik. Nah, ada ulama bilang begini, ulama ini berteman baik dengan ulama yang lain. Itu kata si ulama pertama ini, si alim pertama ini. Aku kalau lihat wajahnya itu ingat Allah. Kenapa? Karena dia memang orang yang dekat dengan Allah. Sehingga kita itu kalau temenan sama orang kayak gini itu enak. Langsung galingan Gusti Allah. Lihat bagaimana dia ngomong, enak dia omongannya, marah ke galingan Gusti Allah. Lihat cara dia makan, dia adabnya benar pakai tangan kanan, atau baca doa dulu pakai tangan kanan, berbagi makanan. Cocok kan kita ya? Iya, ada temen yang kayak itu. Apa dibagi, enak kita. Yang penting nggak perhitungan. Artinya dia hitungannya itu hitungan Allah. Oh iya ya, kalau aku berbagi kan nanti kan aku dapat pahala. Maka nanti kita diingatkan ya kalau masalah sedekah ini, Ramadan ini bulan sedekah ini. Bahkan kalau kamu tuh nggak punya apa-apa, itu kamu cuma punya 1 butir korma, itu kamu belah, setengahnya kamu berikan ke orang lain. Atau kalau kamu nggak punya itu juga air bening lah, itu kamu berikan ke orang lain. Kalau langsung nggak punya Ustaz, ya nanti ada di situ. Kalau nggak punya apa-apa, ya qaulun ma'ruf, perkataanmu baik, itu sedekah. Kalau itu juga nggak bisa kamu, itu kamu cegah dirimu agar kamu tidak menzolimi, tidak membahayakan orang lain. Itu juga nilainya sedekah. Jadi sampai kayak segitunya. Atau bisa juga ini Ustaz, kalau nggak punya apa-apa ke masjid cari yang ada buka bersama. Nggak punya apa-apa itu gimana maksudnya itu? Jadi kan kalau bulan Ramadan kan ini ya, setiap masjid pasti ada buka bersama dong. Ada takjil, ada iftar untuk semuanya. Nah, bisa ke situ mungkin. Iya. Biar bisa diberbagi ke orang lain. Biar bisa menjadi biar bisa menjadi sebab datangnya pahala untuk orang lain. Nah, niatkan gitu. Wah, saya ini mumpung sekalian nggak punya ya, terus tak amal soleh, membuat orang itu mudah berbuat baik. Nah, datang sekaligus ikut kajiannya gitu ya. Ya kan? Jadi itu ya bagus. Itu malah kita berteman sama takmirnya atau bantu takmirnya. Terus Ustaz, misalkan dari hak seorang sahabat atau seorang muslim tadi tidak terpenuhi atau ada yang kurang gitu, itu bagaimana? Apakah berdosa ataukah bagaimana Ustaz? Ya tergantung levelnya ya. Artinya kalau mamanya tadi ada hak umum seorang muslim tadi kepada muslim yang lain. Nah itu kan ada yang sampai menjatuhkan diri orang kepada dosa, ada yang tidak. Ya sekali lagi ini sesuai kemampuan kita. Makanya kalau kita bersahabat itu memang sekali lagi pilihlah sahabat yang memahami hakmu sebagai kewajibannya, lebih tepatnya kewajibannya sudah terpenuhi. Karena kan kita itu kalau dalam Islam itu kan kewajiban dulu didahulukan baru kita bicara hak. Kalau kita mau bersahabat dengan orang lain, kita juga menanyakan kepada diri sendiri, apa ya kewajibanku kepada sahabat-sahabatku sebelum kita bicara apa hakku. Karena orang itu kalau bicara haknya itu biasanya mudah menderita. Ya, karena kenapa dia tidak mau memberikan hak, kenapa aku begini. Itu kayak suami istri itu kan harusnya jadi sahabat terbaik ya dalam kebaikan. Tapi kalau si istri atau suami sibuk, aku ini nggak dipenuhi hakku, Nur. Kalau kita nikah karena Allah, kita tuh sibuk bagaimana memenuhi segala kewajiban kita, karena kita yakin yang dari Allah itu yang paling baik. Begitu pula kalau kita bersahabat. Kalau kita bersahabat itu apa kewajibanku kepada sahabat ini? Maka kalau kita yakin yang disiapkan Allah itu lebih keren, lebih segala-galanya daripada yang bisa kita dapatkan dari manusia. Kita dulu nggak sahabatan sama dia, Allah
cukupi kita kok. Habis kita sahabatan kemudian kita sibuk tergantung dengan dia, ya enggak. Apakah hak itu ini bersifat subjektif Ustaz? Hak itu kayak bersifat begini loh. Ekspektasi kita kepada sahabat kita. Bisa juga kan gini ya, kewajiban itu kan sesuatu yang ya wajib ya kita lakukan. Kalau hak itu kan apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Ya, yang apa namanya, pokoknya usahakan tidak sibuk dengan hak kita, tapi sibuklah untuk memenuhi, melaksanakan kewajiban kita. Jadi contohnya ada yang ucapkan salam. Lah kalau kita bertemu dengan sahabat kita, ya kita yang biasakan untuk memulai afsus salam bainakum. Kita yang yang biasa memulai. Kita yang biasa menyapa, mendahului. Karena yang mendahului menyapa, mendahului mengucapkan salam itu kan lebih utama daripada yang menjawab. Nah yang menjawab menjadi wajib. Oh iya benar. Terus begitu pula kalau kita ini berbagi, ya sudah, kalau kita mau berbagi itu keutamaan. Kalau kita sip dan kalau kita memberi itu jangan berharap agar balik. Ya. Itu kan enak. Maksudnya wah, kenapa? Karena apa yang kamu berikan ke orang lain karena Allah, itu Allah yang akan balas. Jadi sahabatmu itu dijadikan sebagai, kita sebagai ini loh ya, sebagai orang yang bersahabat. Ya sebagai ladang pahala. Menyapa, mengingatkan, berbagi makanan, berbagi sesuatu. Jadi memang saya pernah dengar quotes juga ya Ustaz, bahwa ketika kita nolong orang, kita baik sama orang, kita nggak boleh berharap orang itu baik sama kita, karena memang akan dibalas oleh Allah ya Ustaz. Kalau kita melakukannya karena Allah, ya berarti kita nggak sibuk dengan apa yang kita dapatkan dari orang. Ya. Kita sahabatan. Makanya kalau kita sahabatan sama orang-orang soleh itu akhirnya coba bayangkan, semua berlomba-lomba. Iya. Asik banget dah. Semua berlomba-lomba untuk bisa memberikan sesuatu, entah makanan, entah minuman, entah mungkin hadiah buku, entah ya tadi itu seperti, karena minimal bau harumnya saja kita dapat. Ya itu enaknya kalau sahabatan sama orang-orang yang soleh, yang taat sama Allah, yang yakin. Kan lagi berlomba-lomba untuk ini. Dan kita juga harus ingat bahwa kalau mamanya ya sama sahabat sendiri, terus gimana kalau kita sama sahabat sendiri itu dia ngutang atau kita ngutang sama dia, kita ikut aturan Allah, dicatat. Iya, kalau perlu ada saksinya. Kalau emang nilainya agak tinggi, lebih bagus lagi ada saksinya. Tapi catatan itu penting. Karena ayat terpanjang dalam Quran itu tentang masalah perjanjian yang harus dicatat. Agar apa? Agar persahabatan tidak jadi rusak gara-gara cuman urusan hutang piutang. Atau juga urusan bisnis. Bisnis juga harus clear. Sahabatan boleh, bisnis tetap harus ikut aturan yang benar. Ya kita clear kesepakatannya, clear ke akotnya, dan juga ditulis gitu. Biar persahabatan nggak rusak gara-gara usaha baru. Harusnya kan semakin kuat persahabatannya. Kadang realitanya walaupun udah ditulis, tapi kadang yang ngutang yang utang itu lebih galak daripada yang ngutangi. Nah itu kan ketidakpahaman dia, karena nanti orang hutang nggak segera bayar hutangnya, apalagi terus kemudian pura-pura, dan apalagi nggak mau, repot urusannya di akhirat. Jadi kita juga niatkan, wah ini sahabatku, jangan sampai dia repot gara-gara aku, maka ditagih hutangnya untuk memudahkan hisabnya. Berarti apakah orang yang nggak mau nagih hutangnya itu mempermudah temannya untuk masuk, untuk diberatkan hisab? Tidak harus, ya kan sesuai kesepakatan yang namanya, ini bro aku lagi perlu nih, berapa ya segini, oh bisa pinjam nggak? Ya bisa. Terus kita catat ya, segitu aja dicatat. Loh enggak, ini tuh ngelaksanain perintah Allah, kita kan sahabatan karena Allah, ya kita laksanain perintah Allah, dan kalau perlu ada saksinya. Sehingga kemudian ini jadi kebaikan bersama. Kan ada tenggang waktu yang kita sepakati ya, entah berapa bulan atau mungkin setahun atau lebih, ya disepakati saja. Nah nagihnya ya pas itu. Dan prinsip dasar minimal agak beda dikit ya, hutang berhutang itu kan ya memang ada. Sekali lagi orang berhutang, kalau dia nggak bayar, sengaja nggak bayar, repot hisapnya ya. Tetap berikhtiar untuk ini dari segi yang berhutang harus tetap berikhtiar. Pokoknya niat tekadnya harus bayar hutang sekuat kemampuannya. Sedangkan yang dihutangi ya itu bisa dapat pahala tambahan dengan menambah setahun kok belum bisa, ya sudah dimundurkan. Atau mungkin ya sudah ganti sama yang lain yang kamu mudah dapat barang atau apa. Atau malah ya udah tak kurangi, kamu sanggupnya berapa. Atau malah ya sudah
saya ikhlaskan semua deh, pokoknya aku harap dari Allah Ta'ala, itu juga bisa. Tapi lihat, Ya. itu bagian yang menghutangi. Tugas yang berhutang nggak sibuk menjadi yang dihutangi gitu ya. Berarti yang penting nggak ini ya, yang ngehutangin itu nggak ngasih bunga. Ya kalau itu jelas enggak lah ya, Jelas ya boleh ya. itu jelas dah keluar dari standar Islam. Jelas sadar Islam. Mungkin tadi kalau adab kita itu bersahabat sesama jenis, kalau dalam Islam boleh nggak sih Ustaz bersahabat dengan lawan jenis? Kalau boleh itu bagaimana adabnya ya Ustaz? Apakah Ya, bisa gitu? bersahabat sampai akrab, sampai kemudian WA-WA-an padahal nggak ada ikatan yang sah, ya itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Ya aneh saja lah, bergaul senormalnya bergaul. Tapi kalau bersahabat itu ya bagi yang belum nikah ya hanya bersahabat dengan orang tuanya, curhat Ya. sama, namanya kalau laki-laki ya sama ibu, wanita sama bapaknya juga boleh, atau ya sama lah. Kenapa? Karena kalau bersahabat yang seakan-akan sahabat itu kan agak susah bayangkannya ya. Ya, maksudnya jalan berdua yo nggak boleh. Ya. Jalan bareng-bareng, sebentar, jalan bareng-bareng itu gimana? Satu mobil nggak ada ikatan semua, itu juga sebenarnya membahayakan. Ya. Kalau bergaul ya nggak ada masalah bergaul. Satu organisasi atau satu amanah dakwah atau yang lainnya monggo. Tapi kalau sampai bersahabat, apalagi kemudian suka curhat dengan lawan jenis yang nggak ada ikatan apa-apa dengan kita, kemudian kita atau cerita macam-macam yang tidak perlu kita ceritakan, lalu kita WA-WA-an atau japri secara khususan, itu malah merusak. Ya. Jadi kalau mau nyari sahabat ya yang halal, ya bisa yang sejenis. Dia laki-laki curhatnya gampang dengan laki-laki yang terpercaya, atau dari pihak keluarga juga bisa kita jadikan sahabat. Kalau sampai bersahabat akrab enggak. Tapi kalau kita sekedar kenal, apalagi satu organisasi, kemudian saling dalam amanah atau dalam lingkup tugas organisasi, itu oke. Nah menarik jadi poin yang Ustaz sampaikan ya mengenai menjadikan keluarga itu sahabat. Nah ini menarik banget Ustaz. Nah apakah haknya sama ketika keluarga menjadi sahabat, apakah haknya sama seperti sahabat-sahabat teman yang lain? Ya beda jelas ya, karena keluarga itu memiliki hak, kita punya kewajiban untuk mengutamakan keluarga dibandingkan sahabat kita. Kalau sama-sama beriman ya. Tapi kalau mamanya keluarganya nggak beriman, bahkan keluarganya nggak beriman pun kita masih punya kewajiban kepada keluarga itu. Mamanya ada anak kok diuji orang tuanya itu kafir atau belum Islam lah ya, atau Islam tapi ngajak dia maksiat. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, kamu jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tapi meskipun kamu enggak taati ajakan maksiatnya, kamu tetap harus bersahabat baik. Kamu jadi sahabat bagi wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kamu sahabatan baik kepada kedua orang tamu di dunia ini secara ma'ruf, secara baik. Kamu enggak taati ajakan maksiatnya, tetap berbuat baik kepada mereka. Nah, artinya ini ngajak maksiat loh ya. Itu nggak boleh taat, tapi tetap harus baikan. Apalagi kalau orang tuamu atau orang tua kita ini baik, orang beriman ngajak baik, lebih perlu lagi disahabati. Nah, jadi ya harus baik dengan keluarga, termasuk dengan kakak adik. Jangan sampai kita itu dengan yang jauh-jauh, yang nggak ada punya ikatan, kita bisa akrab banget, tapi kemudian sama keluarga malah enggak. Tapi juga sebaliknya, jangan sampai kemudian hanya dengan keluarga sampai kemudian kita lupa untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang baik di sekitar kita yang lain. Jadi tetap proporsional ya, sesuai keperluannya. Dengan keluarga tetap dijaga hubungan baiknya, dengan teman-teman kita yang baik tadi yang bisa bikin kita makin baik juga dijaga. Bagus lagi kalau kita bisa dekatkan kepada keluarga kita. Saya biasa ya, kalau bahkan sebelum menikah, jadi saya biasa ngajak teman-teman saya untuk nginep di rumah orang tua saya. Saya kenalkan, ini Bu, ini teman kuliah, atau ini teman organisasi, ini teman ini. Sehingga ibu saya, bapak saya itu banyak kenal dengan teman-teman saya. Gitu. Sehingga kan muncul saling kepercayaan, saling membantu. Misalkan nih Ustaz, kita udah bersahabat nih, udah punya teman, udah punya sahabat, qadarullah ada sesuatu hal yang bikin kita konflik. Nah
dalam Islam itu bagaimana sih menangani konflik ketika kita berteman atau bersahabat dengan orang lain gitu, dari sudut pandang Islam dan Al-Quran gitu? Namanya orang berhubungan itu kemungkinan ada gesekannya itu. Ya. Nah, kalau kita ini sama-sama pengen baik, tidak ada hina sama sekali bagi orang yang meminta maaf terlebih dahulu, walaupun dia nggak salah. Ya. Tapi itu malah menunjukkan kedewasaan. Jadi tugas kita, apalagi kalau kita salah, oh saya salah ini. Kan pernah itu Abu Bakar dengan Umar itu sempat berkonflik, sampai Abu Bakar itu datang kepada Rasul, karena Abu Bakar merasa dirinya salah. Tapi ketika dia meminta sama Umar itu, Umar belum ridho, belum rela. Sampai kemudian Rasul marah dengan para sahabat. Ini Abu Bakar ini ketika kalian tidak beriman, dia beriman. Ketika yang lain belum membenarkan, dia membenarkan. Dia habiskan hartanya itu untuk perjuangan Islam. Jangan sakiti dia. Semenjak itu kata para sahabat, tidak berani menyakiti Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu memang kesayangannya Rasul, kesahabat terbaiknya Rasul. Nah, artinya dari sini kita lihat bahwa kalau ada konflik itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi biasakan untuk saling memaafkan. Siapapun yang salah, usahakan untuk segera, apalagi yang salah ya, wah saya salah nih, ya udah minta maaf duluan. Atau kalau enggak ya sudah, kita juga enggak ada masalah minta maaf lebih awal, dan habis kemudian kita bersahabat kembali. Atau kalau itu kok enggak ketemu nih, maka kita minta, tadi kayak Abu Bakar minta kepada Rasul untuk menjadi penengah biar bisa nyambung lagi. Jadi kalau kok kita enggak bisa menyambung langsung, ya sudah kita minta bantuan orang yang dihormati oleh kedua belah pihak ini untuk menjadi penengah. Gimana toh, sini duduk bareng kancan ya sing penak. Nah terus kita islah banget. Nah, kalau saya pernah mendengar ada batasan tidak boleh bertengkar lebih dari 3 hari, itu bagaimana Ustaz? Ada yang mengatakan itu mendiamkan ya, sampai maksimal 3 hari. Ya itu batasan agar kita ini, ya itu tadi, agar kita ini tidak berlarut-larut dalam urusan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu tuh jangan saling tolong-menolong toh. Jangan saling menolong dalam urusan dosa dan bermusuhan tadi. Makanya kalau ada temenmu atau sesama muslim atau bahkan sesama organisasi, sesama kelompok Islam bermusuhan, jangan jadi kompornya kamu itu, jangan jadi kayu bakarnya kamu, jadi ini penengahnya. Ana apa to, yuk sing penak lah. Padha muslim, padha yakin karo Gusti Allah, yakin karo Kanjeng Nabi, ya sing penak. Nah, jadi usahakan memang maksimal 3 hari. Setelah itu ya ayo. Jadi kalau bahasa gampang, diem-diemannya berapa? Ya 3 hari lah maksimal. Tapi ya jangan terus harus 3 hari. Ya kalau memang setengah hari sudah selesai ya selesaikan. Tapi 3 hari ini sebagai batasan agar kita ingat, astagfirullah, kalau sesama teman sendiri kok musuhannya lama, diam-diamannya lama. Ayo kita memulai untuk tadi itu ya islah damai. Apalagi kalau sudah menikah ya Ustaz, misalkan berkonflik dengan istri, itu pasti Katanya sudah tertarik nih ya. Insya Allah Jangan lama-lama, nggak asik. bukan nggak lama-lama, bahkan kita sebagai seorang suami itu harus minta maaf meskipun kita nggak salah. Ya dua-duanya sih. Pengalaman saya sebenarnya nggak harus gitu amat ya. Istri saya juga biasa kalau salah minta maaf, saya juga harus biasa juga minta maaf. Kami saling, atau kalau ada kebaikan yang kita saling berterima kasih ya. Yang jomblo-jomblo, nggak usah bayangkan. Besok kalau enggak, ya sekarang aja kalau kamu latihan Ya. minta maaf kepada ibu, bapak atau temen itu, nanti itu memudahkan kalau kita pas sudah menikah, insya Allah. Oke, mungkin itu saja Ustaz. Sudah sangat lengkap ya semua dari kita bahas, dari mulai tips cari teman yang baik, adab bergaul dengan teman, dengan kerabat, dengan keluarga, dan juga cara mengatasi hutang piutang, mengatasi konflik. Bagaimana sih kita harus mencari solusi ketika kita berkonflik dengan teman. Semoga ilmu dari Ustadz Fatan yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga untuk umat Islam. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya pada segmen kali ini. Saksikan selanjutnya kita bersama Ustadz-Ustadz yang lainnya setelah ini. Tetap di YouTube Teras Dakwah. Jangan lupa klik link subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.